Oke guys, gua kali ini akan seperti biasa membaca tips and trick dari sebelah blog-blog kalian. Dan kali ini gua beda, gua akan ditemani oleh Doni. bukan ini bukan. Ini. Nah, perasaan bener yang tadi deh. Oke, guys, kali ini gua akan ngebahas tips and tricks bagaimana caranya kita berjualan di media sosial kayak Facebook, Twitter, Instagram, termasuk messaging kayak BBM dan sebagainya dan yang lainnya. Oke. Kenapa gue ngebahas itu? Karena akhir-akhir ini gue banyak banget orang yang nge-BC air tidak selalu jernih. Gue bingung itu yang ngejual air mineral air mineral apa? Oke, kayak BC waktu malam-malam dan sebagainya, banyak banget BC-BC dari teman gue yang jualan, padahal gue nggak begitu tertarik dengan produknya. Oke, di sini gue bingung sebenarnya fungsi dia di sini apa sih? Gue cuma nemenin dia ngomong aja. Oke lah. Oke, Nanti tadi yang BC ya, itu faktanya bener. Awal-awalnya banyak yang nge-BC itu yang jualan. Yang jualan, oke, fine lah, nggak masalah karena mungkin Emang gue juga butuh ya? butuh, jadi dibaca. Oh butuh, beli, kalau enggak ya udah gitu. Tapi dibaca. Nah, kesini tuh banyak yang broadcast tuh nggak penting banget. misalnya Contohnya tuh kayak broadcast hoax yang kalau broadcast ini nggak di broadcast nanti orang tua lo meninggal, nggak mungkin. iya, Broadcast, kalau nggak broadcast ini kalau yang nggak broadcastnya di broadcast, kalau broadcast ini nggak di broadcast lagi, server BBM-nya error dan segala macam, kan itu nggak mungkin. Jadi lama-lama tuh malas buka broadcast jadi nggak dibuka, padahal isinya siapa tahu penting gitu. iya bener bro, jangan jadi smartphone stupid people, jangan kayak gitu deh pokoknya. Jangan ikut-ikutan generasi itu. Ada lagi tuh yang broadcast pin. Ya, podcast pin, kayak podcast pin. Jadi dia sales orang, Sales pin. orang. Jadi invite dong temen aku, cantik, seksi, sendirian, nggak punya temen, mau ditemenin. Please bro, buat lu yang suka nge-add pin kayak gini, lu jomblo boleh, Tapi jangan bego. tapi jangan bego juga. Gue percaya sama lu. Jangan jadi smartphone stupid people, oke? Mana ada cewek seksi, bohai, cantik, sendirian. nggak ada. Apalagi lu jarang mandi, nggak ada. Lo itu cewek kalau emang sendirian, lu tinggal bilang ke cowoknya di rumah sendirian nih, datang. Oke, lanjut. Kita tidak akan membahas sendirian. Kita akan- Ngomong-ngomong ini dari blog siapa? Ini materinya dari blog dia, ya, dari blog dia. Blognya sendiri. Jadi ini tulisan-tulisan gue yang lama dan gue baca kembali dengan redaksi yang cukup tidak penting ya, dan tapi penting juga sih, tapi nggak penting juga sih. Tapi yang penting gue punya materi buat YouTube. Oke, lanjut ke tipsnya yang pertama, yaitu tips yang pertama buat pelanggan merasa nyaman. Halo, Gan, sebenarnya gua nyaman sama lu. Ini sih gampang buat merasa nyaman. Jangan pernah BC yang bentuknya spam. Jadi terus menerus, wah BC terus. Itu bisa mereka bikin muak gitu. Pastikan kita menggunakan jaringan yang bagus. Kalau BC itu jangan pakai kartu yang murah-murah, atau kita bisnis itu jangan main-main coy. Kalau lu bisnis main-main, nanti kayak dia, mukanya main-main. Oke. Dan yang harus bersikap ramah, jangan jahat nih. Jangan lu BC teng terus ada ya, lu kan cewek nanti nge-BC gitu kan biasanya produk-produk, terus ada cewek, oh gitu ya, ada cowok terus nanya-nanya terus lu jaimin. Nah itu nggak boleh. Kalau lu mau dagang ya please dagang aja. Lu harus bisa membedain antara mana barang dagangan dan lu bukan barang dagangan ya. Oke. Yang terakhir, pisahkan antara akun pribadi dan akun media sosial. Why? Karena pernah nggak sih lu merasa galau sendirian, terus lu galau di akun jualan lu,
Nah ini tuh sangat mengganggu banget ya. Kayak misalkan lu jualan ini produk kecantikan bisa memutihkan wajah, terus tiba-tiba aduh aku jadi hitam nih gara-gara ke pantai, update status pribadi kayak gitu kan, jadi orang tuh nggak percaya kalau lu itu benar-benar jualan produk yang suami. Gitu. Iya benar juga. Jadi punya akun sendiri Ya, toko lu ya. toko lu juga bisa jualan di kamar kan. Tips yang kedua Tips yang kedua lu yang baca. Tips yang kedua menurut dia lakukan promosi yang logis dan efektif lewat ya. Tips yang kedua, lakukan promosi secara logis dan efektif. gimana maksudnya? Lo pasti pernah kan lihat brosur-brosur itu selebaran berserakan di jalan nempelan. Nah itu nggak efektif. Kayak sedot WC gitu. Nah, jadi itu merupakan contoh promosi yang tidak kali. Tulisannya Oh iya, tidak. Tulisannya Jadi lo tidak. lihat aja di blognya Tidak. itu tulisannya tidak. Jadi bukan karena gue yang ngomongnya alay atau typo. Ya itu tidak efektif karena hanya membuang-buang kertas. Di kertas itu dari pohon. bikinnya dari pohon. Pohon itu sumber kehidupan. Jadi kalau kita ngebuang-buang kertas, membuang-buang sumber kehidupan. ngebuang-buang sumber kehidupan. Satu lagi sama kayak buat Para jomblo. para jomblo nih, terutama cowok-cowok yang suka ngebuang-buang tisu, sama bro. Tisu terbuat dari kertas. Jadi kalau kalian membuang-buang tisu, kalian membuang dua kehidupan. Ini masalah logis ya. Lu pernah gak sih di tag gak jelas sama cewek yang fotonya aduhai tapi akunnya nggak tahu punya siapa, nge-tag produk baru sis bla 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 bla, dan yang di tag itu adalah foto cewek yang lagi pakai produk lu. Neng please neng. Hati-hati ya, jangan-jangan nanti lu nge-tag cowok orang dan ceweknya itu nggak suka sama lu, ujung-ujungnya kan jadi worldwide jet. Jadi merusak sumber kehidupan. Ya merusak sumber kehidupan yang lain. Nah selain itu lo bisa juga gunakan short link. Apa itu short link? Googling aja di Yahoo. Oke, yang ketiga itu adalah perhatikan waktu dan pelanggan. Jadi lu harus memperhatikan waktu dan pelanggan juga. Jangan sampai pelanggan lu nggak diperhatikan dan lu seenaknya aja nge-BC, kayak lagi malam-malam tiba-tiba di BC, lagi tidur sama istrinya tiba-tiba lu BC, dia lagi nge-BC tiba-tiba lu BC lagi. Sebenarnya nggak salah-salah amat sih kita nge-BC itu. Gue juga setuju. Kalau kita jualan nggak di BC rasanya ya kita jualan tapi nggak promosi. Tapi kita di sini coba ngebahas gimana sih caranya nge-BC yang efektif gitu. Jangan pernah nge-BC pagi-pagi. Ingat, semua orang meditasi di setiap pagi. Jadi bisa-bisa tersendat, meditasi mereka terganggu, oke? Jadi ilmunya tidak turun semua. Kemudian lakukanlah BC di jam-jam makan siang lah, kayak orang-orang lagi santai, lagi megang-megang HP. Nah itu momen-momen paling efektif untuk si kecil ya. Jadi momen efektif buat nge-BC. Jadi orang tuh agak mau lah ngebaca BC kita soalnya lagi nyantai, atau lagi sore hari jam-jam pulang kantor, jam 7-an lah, jam segitu lah, antara maghrib dan isya. Dan ngomong masalah waktu dan pelanggan, jangan sampai lo broadcast ke pelanggan lo yang lagi berantem sama pacarnya. Marah lagi cewek gue nih. Aduh. BC. BC lagi. Nah, ini kan. Johan. Jadi yang terakhir ini, perhatikan apa yang lu BC juga, dan perhatikan siapa yang lu akan BC. Jadi kayak misalkan lu nge-BC aksesoris cewek ke cowok, ini kan nggak mungkin ada cowok yang tertarik untuk aksesoris cewek kok. Ih, gelangnya lucu banget. Sis, beli sis. Nah, itulah sumber-sumber apa kalian gagal nge-BC. Kemudian kalian gagal juga untuk jualan di media sosial. Sekian tips and tricks dari kami. Terima kasih buat Doni Saputra, dan kalau mau subscribe channelnya ada di Doni Unlimited. Ya. Jadi link gue
baru bro. Jadi lo search aja Dunia Animator keluar. Dunia Anime. Oke, kalau mau subscribe channel yang tidak bermanfaat ini ada di sini. Set. Nah, dan oke, selanjutnya kita akan terus selalu baca-baca tips and trick ataupun cerita apapun dari blog kalian. Jadi buat kalian yang tulisannya pengen kita baca, silakan komen aja di bawah, di pinggir, di atas, di samping, di tembok malu kalau bisa. Di mana aja, masukin linknya, silakan. Nanti kita akan pilih dan kita akan dia bukan gue. ya, nanti gua akan pilih dan gua akan baca dengan redaksi yang tidak bermanfaat. Dan terima kasih telah membuang kuota Anda untuk menonton video ini. Salam hangat, salam Yo, olahraga. West,